Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, keluarga Luo akhirnya menyatakan perang terhadap Gunung Suci karena Cucu dan Yunhai dibawa oleh Meng San. Sayangnya, Cucu kemudian dibawa lagi oleh sosok yang tidak dikenal saat dia pingsan karena mencoba untuk menolong Meng San. Ya, meskipun Meng San hanya bersandiwara waktu itu. Lalu kemudian di sisi yang lain, Sofan juga datang untuk menyelamatkan Yunhai ke tempat dari Gunung Suci ke-6. Nah, sekarang apa yang akan terjadi lagi di part kali ini? Kita akan dengarkan bersama di part 260, dan part kali ini Ane ambil dari bab 1279 sampai 1286. Berhenti, siapa kau? Dan apa yang baru saja kau lakukan? Apa kau yang menyerang wilayah kami? Teriak seorang penjaga yang menghentikan Sofan saat Sofan hendak keluar dari penjara bawah tanah. Sofan menoleh ke sekeliling dan berkata dengan santai, "Maafkan aku, tapi bukan aku penyebab kekacauan yang ada di sini. Aku kemari hanya untuk menjemput patriark keluargaku." "Berani kau beralasan di depan kami? Katakan siapa kau? Apa kau dari keluarga Luo? Jika memang masalah ini terkait dengan keluarga Luo, maka kau harus mengucapkan selamat tinggal, karena hari ini juga keluarga Luomu hanya akan tersisa nama." Begitukah? Aku khawatir bukanlah keluarga Luo yang akan hancur hari ini, karena aku Sofan, kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo, yang akan menghancurkan seluruh Gunung Suci ke-6. Mendengar ini, semua penjaga yang ada di sana pun langsung tertawa. Mereka semua tidak percaya dengan ucapan Sofan dan menganggapnya sebagai sebuah candaan. Lalu setelah itu tiba-tiba sebuah suara berat terdengar. "Jadi kau adalah Sofan, orang yang telah mencuri perhatian King Chen. Apa kau juga adalah dalang di balik penculikannya dan juga orang yang telah terlibat dalam pembunuhan putraku?" Tiba-tiba tekanan di sana terasa sangat berat. Sofan kemudian menjawab, "Semua itu, apakah ada hubungannya denganku atau tidak, itu adalah urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, sekelompok orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak," kata Sofan dengan sangat santainya. "Tidak tahu malu. Apa kau pikir seekor semut mampu menumbangkan gajah?" Kata-kata itu kembali keluar, dan ternyata itu adalah Meng San yang baru saja datang bersama dengan rombongannya. Sofan tahu lawannya kali ini bukanlah orang biasa. Karena itu dia tidak boleh menahan diri sedikit pun. Tanpa basa-basi, segera sosok raksasa dengan jubah dan sisik naga yang melingkar muncul dari tubuh Sofan. Ya, dia sudah menggunakan tubuh suci miliknya. Tentu saja semua orang yang melihat itu sangat terkejut. Lagi pula, sosok yang mereka lihat itu hanya berada di ranah pengumpulan Qi. Tapi dia bisa mengeluarkan tubuh suci yang artinya Sofan sudah berada di ranah Sain. Mereka sungguh tidak menyangka bahwa akan ada orang yang berhasil menyembunyikan diri dari pandangan Gunung Suci dengan begitu rapi
seperti Sofan. Lagi pula seharusnya, jika memang ada bibit unggul seperti Sofan ini, Gunung Suci akan langsung merekrutnya. Tapi kali ini justru orang yang seharusnya menjadi bibit ternyata menjadi musuh. Semua orang pun menyayangkan hal ini, karena hari ini seorang jenius harus mati. Itulah yang ada di pikiran mereka. Meng San menoleh ke samping dan berkata, "Tetua Lu, bunuh anak ini." "Baik Tuan," kata Tetua Nalu yang adalah tangan kanan dari Meng San. Meski dia juga menyayangkan kalau bakat sebagus Sofan harus mati, namun ini adalah perintah dari tuannya. Kemudian Tetua Nalu maju dengan percaya diri dan langsung mengeluarkan tubuh suci miliknya. Dia pun kini sudah siap untuk bertarung. Sofan melihat hal itu dan kemudian tersenyum. Dengan sangat santai, Sofan melambaikan tangannya dan segera sisik di tubuh suci Sofan mulai bergetar. Dan kemudian seolah sosok naga bangun dari tubuh suci Sofan dan memisahkan diri lalu menyerang tubuh suci Tetua Nalu. Tetua Nalu tahu bahwa meski Sofan itu bukanlah dari Gunung Suci, dia sudah ada di ranah Sain. Artinya Tetua Nalu harus sedikit serius dalam menghadapinya. Meskipun dia sangat percaya diri kalau Sofan tidak akan pernah menang darinya. Tetua Nalu melambaikan tangan dan kemudian membentuk 12 perisai besar kebanggaannya, yang mana itu digunakan untuk menghadang serangan dari Sofan. Ledakan keras pun terjadi di saat benturan antara sang naga Sofan dan perisai dari Tetua Nalu. Namun kini Sofan tampak menyeringai. Lalu dia terlihat mengepalkan tangan dan segera sang naga mengaum untuk menghancurkan semua perisai yang ada di depannya. Dan benar saja, semuanya hancur. Lalu sang naga langsung menggigit tubuh suci dari Tetua Nalu, sampai yang tersisa hanya setengah. Tetua Nalu akhirnya jatuh dan langsung muntah darah karena tubuh sucinya dihancurkan oleh Sofan. Kini dia terlihat sangat lemah dan tubuhnya pun terlihat pucat. Sayangnya Sofan tidak berhenti di sana. Sang naga langsung berbalik dan kemudian menelan tubuh dari Tetua Nalu. Itu adalah akhir yang tragis untuk Tetua Nalu. Dia sebelumnya sangat ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Tetua Lu!" teriak semua orang yang ada di sana. Semua tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat ini. Orang terkuat kedua di Gunung Suci ke-6 mati dengan satu serangan oleh orang asing yang bahkan namanya tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Setelah itu sang naga pun akhirnya kembali ke arah tubuh suci Sofan. Dan sebelum bergabung dengan tubuh sucinya, sang naga terlihat memuntahkan abu dari Tetua Nalu. Melihat ini, Meng San mengerutkan kening dan dia kini sangat geram. Dia langsung maju dan segera petir menyambar-nyambar di sekitar tubuhnya. Terlihat 12 pedang raksasa muncul dari balik punggung Meng San dan kemudian sosok besar memegang semua pedang itu. Tanpa basa-basi, Meng San langsung menebaskan pedangnya ke arah Sofan dengan sangat cepat. Tapi Sofan bisa mengimbanginya. Dan dia berkata, "Sayang sekali, kali ini aku akan membuatmu kecewa.
karena hari ini bukanlah hari kebanggaanmu. Segera auman naga kembali terdengar dan keluar dari tubuh suci Sofan. Sang naga itu pun maju dan menghalau serangan Mengsan. Ya, benturan keras terjadi. Meskipun pada akhirnya Sofan masih lebih rendah daripada Mengsan. Jika dia hanya menggunakan tubuh sucinya saja, Sofan tidak akan bisa menang. Lagi pula untuk saat ini, Sofan baru saja naik ke ranah Sain. Jadi wajar jika dia dipaksa mundur oleh Mengsan yang sudah menjadi puncak dari ranah Sain sejak lama. Sofan akhirnya terlempar ke belakang dan terlihat dari sudut mulutnya mengalir darah merah yang keluar. Tapi Sofan kini menyeringai. Dia berkata, Tuan Mengsan memang memenuhi reputasinya sebagai kepala Gunung Suci ke-6. Aku tidak bisa meremehkanmu kali ini. Kazuo, apa kamu baik-baik saja? Kata Yunhai yang tampak khawatir. Namun Sofan melambaikan tangannya. Dia masih bisa mengatasi semua itu. Di sisi lain, semua orang di pihak Mengsan terlihat terkejut. Lantaran sebelumnya tidak ada satupun orang yang bisa menahan serangan dari Mengsan. Apalagi Sofan kini hanya terlihat mendapatkan luka ringan. Artinya, penilaian mereka sudah salah besar kali ini. Tidak heran, tetua Nalu akhirnya dikalahkan dengan sangat mudah. Sekarang Mengsan pun tampak menggertakkan gigi. Dia tahu kalau bahwa dia harus menghabisi Sofan secepatnya. Kalau tidak, Gunung Suci benar-benar akan dalam bahaya di masa depan. Tapi sayangnya sekarang Sofan terlihat menyeringai dan dia berseru, Jiantong, ayo. Baik ayah. Jiantong segera mengerti apa yang dimaksud oleh Sofan. Dia langsung melompat dan segera berubah menjadi pedang hitam besar dan datang ke sisi Sofan. Segera tubuh suci Sofan memegang Jiantong dan energinya meningkat beberapa kali lipat. Mengsan masih belum bergerak dan tubuh suci di belakangnya pun masih memegang pedang di tangannya. Namun tiba-tiba saja kilatan petir seperti menyambar dan dua buah pedang petir di tangan tubuh suci Mengsan hancur berkeping-keping. Mengsan terkena pukulan itu sampai dia mundur beberapa langkah. Dia pun terlihat memuntahkan darah dari mulutnya. Sial! Segera Mengsan maju tanpa ragu kali ini. Dia tahu bahwa harus segera mengakhiri ini, atau dialah yang akan berakhir. Dia kini bisa menyadari betapa berbahayanya Sofan. Karena itu, dia tidak bisa setengah-setengah. Kembali keduanya kini berbenturan. Tubuh suci Sofan memegang pedang dari Jiantong, sedangkan sisi yang lain memegang 10 pedang yang tersisa. Dampak yang keluar dari serangan ini benar-benar sangat mengerikan. Apapun yang ada di sekitar mereka berdua hancur hingga menjadi abu. Mengsan terus mencoba mendesak Sofan. Namun suara tak mulai terdengar dan itu adalah Jiantong. Melihat ini Mengsan pun sangat gembira. Sofan sadar ini akan menjadi masalah yang serius. Karena itu dia pun segera mengambil keputusan. Jiantong, ayo gunakan trik itu. Tapi ayah, kita belum pernah berlatih. Dan yang ada di depan kita sekarang adalah musuh yang berbahaya. Mungkin kita berdua justru tidak akan selamat kali ini. Tidak ada yang tahu sebelum kita mencobanya.
teknik kombinasi mata dewa Kongming dan pedang penghancur dunia. Segera setelah itu, Sofan kemudian mengeluarkan energi hitam dalam jumlah yang besar dan jauh lebih pekat. Jiantong pun tahu dan segera mengikuti tindakan dari ayahnya. Kini terlihat Sofan menyeringai lagi, dan dia langsung bisa menahan serangan dari Mengsan. Mengsan sungguh terkejut. Apa yang terjadi? Saat itu, suara retak kembali terdengar. Tapi itu bukan lagi Jiantong, melainkan pedang milik tubuh suci Mengsan. Dan setelahnya, semua pedang itu hancur berkeping-keping. Mengsan akhirnya terpental mundur dan terlihat terluka parah. Sekarang seharusnya kau sudah tahu siapa yang membunuh putramu, kata Sofan sambil mencibir. Apa? Jadi itu benar-benar kau? Itu benar. Dan karena kau sudah mengetahuinya sekarang, kau akan mati hari ini. Pergilah menyusul putramu di alam baka. Tahap 9 mata dewa Kongming, Kongyan. Energi besar langsung melahap seluruh tubuh Mengsan dan menghapuskannya dari dunia. Mengsan mati tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kazuo, kamu luar biasa. Kamu membunuh kepala gunung suci ke-6. Teriak Yunhai yang sangat-sangat gembira. Sofan tersenyum dan berkata, itu benar, tapi untuk sekarang kita harus segera mundur, karena energiku habis dan itu sebenarnya adalah teknik baru yang baru saja ku pelajari. Wajar jika sekarang aku tidak bisa mengontrol energi yang keluar. Mendengar itu Yunhai pun mengangguk dan mereka bersiap untuk mundur. Tunggu, ayo hentikan dia dan tangkap dia. Orang ini telah berani merusak Gunung Suci ke-6 dan membunuh Tetua Lu, serta sekarang dia juga telah membunuh kepala Gunung Suci ke-6. Jangan sampai dia lolos, teriak salah seorang penjaga dengan penuh amarah. Yunhai menjadi panik. Ini gawat Kazuo, bagaimana sekarang? Tidak perlu khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya. Sekarang mereka semua harus musnah, kata Sofan sambil menghela nafas. Tapi kak, bagaimana caranya? Mereka ada begitu banyak dan kamu katanya kehabisan energi. Yunhai masih kebingungan. Aku memang kehabisan energi, tapi bukan berarti aku tidak bisa memusnahkan para serangga ini. Sofan segera mengeluarkan Long Jidan dengan ukuran sempurna dari dalam cincin interspasialnya. Sebuah bola api emas dengan ukuran yang sangat besar muncul di sana. Sofan kemudian melambaikan tangannya. Kalianlah yang memaksaku. Matilah sekarang. Segera bola nafas naga dari Longzu itu bergerak dengan sangat cepat dan melahap seluruh gunung suci ke-6. Dalam sekejap seluruh gunung hancur dan berubah menjadi kawah besar yang berisikan api dengan warna emas. Tidak ada satupun orang dari Gunung Suci ke-6 yang berhasil meloloskan diri. Dan dalam sekejap, yang tersisa di sana hanyalah lautan api emas. Melihat hal ini, Yunhai benar-benar terkejut. Kazuo, jika kamu memang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat seperti ini, kenapa kamu menyembunyikannya dari dunia? Kenapa kamu tidak menggunakannya sejak awal? Tapi Sofan menjawab,
Yang terbaik adalah menjaga diri untuk bersikap low profile. Jika aku menunjukkan taringku sejak awal pada mereka, mereka semua akan jauh lebih waspada, dan bahkan mungkin seluruh gunung suci akan langsung menyerangku di saat yang bersamaan. Terlebih, Longjidan yang kumiliki hanya tersisa satu. Jika mereka menyerang bersamaan, maka kitalah yang akan mendapatkan masalah. Aku tahu bahwa kita tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkan diri di saat itu. Mendengar apa yang Sofan katakan, Yunhai pun mengerti. Dan setelah itu, Sofan berkata lagi, "Selain itu, sekarang berita tentang hancurnya Gunung Suci ke-6 akan segera menyebar. Dan karena itu juga, para gunung suci akan mulai mewaspadai kita. Dengan efek yang kuberikan hari ini, mereka tidak akan berani gegabah dalam bertindak. Jadi karena itu kita masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan langkah berikutnya." Sekarang mereka pasti akan berpikir bahwa kita masih memiliki Longjidan, sehingga mereka tidak akan berani bergerak untuk sementara waktu. Dan untuk sekarang, kita harus segera kembali terlebih dahulu, kata Sofan. Lalu akhirnya ketiga orang itu pun meninggalkan Gunung Suci ke-6 yang telah berubah menjadi lautan api emas. Cukup jauh dari sana, terlihat sosok hitam yang menyaksikan kehancuran dari Gunung Suci ke-6. Melalui dia juga berita tentang kehancuran Gunung Suci ke-6 menyebar dengan sangat cepat. Sampai pada akhirnya, semua orang pun menjadi sangat waspada pada keluarga Luo. Di saat yang sama di Gunung Suci ke-7, kini para kepala gunung telah berkumpul di satu tempat. Dan di depan mereka terdapat 3 orang pemuda yang tampak sedang bersujud memberi hormat. Kemudian Master Kepala berkata, "Kalian bertiga adalah yang terbaik dari seluruh murid di Gunung Suci. Kalian mendapatkan misi untuk pergi ke alam kudus dan mengambil alih semua wilayah milik ke-8 kaisar. Kalian bertugas untuk menggantikan Su Tianchuan dan 2 orang lainnya. Kuharap kalian tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat." Master Kepala, kami bertiga akan melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan dari Master Kepala, kata ketiganya dengan serempak. Melihat itu, orang tua itu pun mengangguk dan hendak mengantarkan mereka pergi. Namun di saat itu, seorang penjaga datang dan hendak memberi laporan. "Master Kepala, ini gawat. Sungguh ini benar-benar gawat." "Apa yang gawat? Katakan dengan jelas, jangan berbelit-belit," kata orang tua itu. "Ini tentang keluarga Luo. Mereka telah mendeklarasikan perang pada Gunung Suci. Dan sekarang, ketiga utusan kita telah dibunuh. Kepala mereka bertiga digantung di depan gerbang kota Luojia," kata sang penjaga dengan wajah serius. "Dasar bocah-bocah tidak berguna. Bagaimana bisa mereka mati di tangan makhluk rendahan? Pergilah, lagi pula mereka bertiga juga akan segera digantikan," kata salah seorang kepala Gunung Suci yang ada di sana. Tapi penjaga itu masih belum pergi dan wajahnya terlihat pucat. "Ada apa? Kenapa kamu belum juga pergi? Apa masih ada hal lain yang ingin kau sampaikan?" "Master Kepala, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ini adalah berita yang kami dapatkan dari intel kita. Dia mengatakan
kalau Gunung Suci ke-6 telah dimusnahkan dalam satu gerakan. Penjaga itu kini menjadi semakin pucat dan tubuhnya gemetaran saat mengatakan itu. Apa? Gunung Suci ke-6? Siapa pelakunya? Bentak semua orang yang ada di sana. Sejujurnya, ada satu kelompok yang telah menyatakan diri sebagai pelakunya. Siapa? Katakan, kata Master Kepala. Penjaga itu kemudian berkata, keluarga Luo. Merekalah yang telah menyatakan diri sebagai orang yang telah memusnahkan Gunung Suci ke-6. Awalnya kami juga tidak percaya akan hal itu. Namun, regu mata-mata menemukan bahwa seluruh Gunung Suci ke-6 telah berubah menjadi kawah yang terbakar oleh api emas dan tidak bisa dipahamkan. Itu adalah kekuatan asing dan sejauh ini tidak ada kelompok yang memiliki kekuatan aneh semacam ini. Hanya keluarga Luo saja yang baru-baru ini muncul dengan semua kekuatan aneh yang tak terduga. Karena itu, asumsinya bahwa mereka adalah satu-satunya yang memiliki kemungkinan melakukan semua hal ini, kata penjaga itu. Apa? Master Kepala seolah kehilangan tenaganya dan akhirnya terduduk di kursi. Wajahnya tampak kebingungan dan dia seolah tidak bisa mempercayai semua yang ia dengar. Master Kepala, kita tidak bisa menganggap remeh masalah ini. Mungkin memang keluarga Luo ini akan sangat berbahaya untuk kita di masa depan, kata salah seorang kepala Gunung Suci yang ada di sana. Itu benar. Jika kita mengirimkan murid dari Gunung Suci sekarang, saya khawatir kalau mereka hanya akan menjadi samsak dari pihak musuh. Kita hanya akan kehilangan murid kita lagi jika ini diteruskan, kata yang lain. Mendengar semua itu, Master Kepala pun mengangguk. Aku juga tahu akan hal itu. Kita tidak boleh bertindak gegabah saat ini. Tapi meski begitu, bagaimana bisa ada kekuatan sebesar ini di luar pemahaman kita? Padahal seharusnya tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi kita selain klan naga. Atau? Tanya semua orang yang terlihat penasaran. Atau jika mereka adalah anggota dari sekte Sui Jing. Pasti kalian pernah mendengarnya tentang rumor orang tua itu. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, Gunung Suci pernah menyinggungnya secara tidak sengaja, dan dia datang lalu mengacaukan seluruh Gunung Suci sendirian. Dia melakukan itu meski dia hanya berada di ranah Sain, yang artinya kita juga berada di ranah yang sama. Apa? Jadi kemungkinan besar keluarga Luo adalah bagian dari sekte yang ada di bawah naungan orang tua itu? Mustahil. Semua orang tampak suram. Mereka kini berpikir telah menyentuh dewa kematian yang telah lama tertidur. Setelah itu waktu berlalu dan di sisi lain, terdapat sebuah pavilion kecil yang terbuat dari bambu, yang mana di sebelahnya terlihat air terjun yang sangat jernih. Suasana tempat itu sangatlah sejuk dan menenangkan. Siapapun pasti akan betah untuk tinggal di sana. Lalu setelahnya sebuah gerakan kecil terlihat dari seorang gadis yang sedang tertidur di pavilion itu, dan kemudian orang yang ada di dekatnya berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" "Tempat apa ini?" kata wanita itu yang tampak terkejut. Dan saat itu semua orang juga bisa melihat
bahwa sang wanita itu tidak lain adalah Ju Qingchen. "Tunggu, siapa kamu?" tanya Cucu saat menyadari ada orang asing di dekatnya. "Tidak perlu terlalu waspada. Aku bukanlah musuhmu. Selain itu, beristirahatlah sejenak. Kamu telah kehilangan banyak energi dalam tubuhmu. Saat ini tubuhmu masih sangatlah lemah dan kamu butuh istirahat. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu," kata pria itu dengan tenang. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku yang pertama tadi," kata Cucu yang masih tampak waspada sambil melihat pria ini. "Oh gadis kecil, kamu sungguh waspada pada orang asing. Tapi karena itu juga aku heran, bagaimana bisa kamu menyerahkan semua energimu kepada Meng Shan yang juga baru kamu temui? Apa dia adalah orang yang sangat berarti untukmu?" tanya pria itu dengan sedikit mengejek Cucu. "Itu adalah urusanku dan aku masih belum mendapatkan jawabanku darimu. Katakan padaku, siapa kau?" kata Cucu yang kini tampak semakin kesal. Jika memang itu maumu, maka izinkan orang tua ini memperkenalkan diri. Di alam kudus ini, orang tua ini dikenal dengan nama Sui Jing, dan kamu juga bisa memanggilku demikian. Sekarang kamu ada di wilayahku. Kamu akan tetap aman di sini. Dan karena kamu adalah tamuku, maka aku tidak akan melakukan hal-hal yang buruk padamu, kata Sui Jing sambil tersenyum. "Oke, sekarang aku sudah tahu namamu, dan kamu juga telah menyebutku sebagai tamumu. Artinya, kau tidak punya hak untuk menghentikanku jika aku ingin pergi. Lagi pula, aku adalah seorang tamu. Ya, jika kamu memang ingin pergi, maka aku tidak akan menghentikanmu. Tapi boleh aku tahu kemana kamu ingin pergi?" tanya Sui Jing. "Aku harus pergi menemui Sofan. Ada banyak hal yang harus kukatakan padanya. Jadi tolong jangan hentikan aku," kata Cucu yang langsung terbang ke langit. "Jika memang itu maumu, maka kau bebas pergi kemanapun yang kau inginkan," kata Sui Jing dengan santai. "Terima kasih. Aku akan pergi sekarang dan nanti saat aku kembali, aku pasti akan membalas kebaikanmu," kata Cucu yang langsung pergi menjauh. Dia melewati gunung dan lembah selama beberapa jam. Sampai pada akhirnya, Cucu sampai ke sebuah tempat dan sebuah suara terdengar familiar. "Nona Ju, apa kamu tidak jadi pergi?" tanya Sui Jing yang masih duduk di pavilion yang sama di dekat air terjun. "Apa? Kenapa aku masih ada di sini? Sial!" Cucu kembali terbang dan meninggalkan tempat itu. Mendengar itu, Sui Jing berkata, "Oh, hati-hati." Namun setelah beberapa jam, Cucu kembali lagi ke tempat yang sama. Berapa kali pun dia mencoba, dia hanya akan kembali ke tempat itu lagi. Melihat Cucu yang mulai kelelahan, Sui Jing berkata, "Nona Ju, kamu sudah kesana kemari sepanjang hari. Tubuhmu butuh istirahat, jadi silahkan pulihkan tenagamu terlebih dahulu." "Kamu, apa yang kau lakukan? Katamu kau tidak akan menghentikanku. Jika aku ingin pergi, lantas kenapa kau menyesatkanku seperti sekarang?" Sui Jing hanya tersenyum dan kembali menyarankan supaya Cucu beristirahat.
Namun Cucu mengabaikannya dan dia mencoba untuk melarikan diri sekali lagi. Berulang kali dia mencoba dan kembali lagi ke titik awal. Wajahnya terlihat sangat lelah dan nafasnya pun tersengal-sengal. Suijing kini berjalan ke kolam yang ada di depan pavilion dan melihat gambaran yang ada di sana. Bunga cermin ilusi. Ini adalah tempat untuk melatih mental seseorang dan tidak akan mudah untuk bisa keluar dari tempat ini. Meski aku tidak membicarakanmu, tapi hanya dirimu sendirilah yang akan mampu mengeluarkan dirimu dari tempat ini. Sekarang Cucu bisa dibilang mendapatkan guru yang akan melatihnya. Karena itu mari kita abaikan dia dan kembali ke sisi Sofan. Di sana Sofan datang ke aula dan langsung berteriak. Bagaimana? Apakah sudah ada hasilnya? Tetuali terlihat menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Dia tidak tahu kemana Cucu dibawa pergi. Lalu setelah beberapa saat Tetuali bertanya, Steward Zuo, apakah tidak ada seorang tuan tersembunyi di alam kudus ini? Seorang tuan yang mampu mencuri Nona Chu di bawah telapak tangan Gunung Suci ke-6. Seharusnya tidak ada. Gunung Suci sudah menjadi puncak dari kekuatan di alam kudus sejak dahulu kala. Kecuali apa itu? Kecuali satu orang yang tidak pernah bisa kutemukan keberadaannya sejak kembali ke alam kudus ini. Siapakah dia? Orang itu, lapor Steward Zuo. Para tuan dari Gunung Suci ke-6 datang untuk bertemu dengan Anda, kata Qian Hai yang datang memotong pembicaraan Sofan. Tetuali, kita bahas itu nanti. Sekarang ikut aku untuk menemui mereka. Sofan segera berbalik dan pergi dari sana. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun sampai di lobi aula dari Luojia. Sofan segera mengepalkan tangan dan berkata, sebuah kehormatan dapat bertemu dengan para pemimpin dari Gunung Suci. Oh, apakah kau adalah orang yang disebut sebagai Sofan? Aku tidak menyangka bahwa Tuan Zuo masihlah sangat muda, kata Master Kepala. Anda terlalu memuji. Tapi untuk saat ini, mengapa para senior datang ke pintu kami? Apakah itu tentang masalah Gunung Suci ke-6? Wajah Sofan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Karena Tuan Zuo sudah mengetahui akar dari masalahnya, saya pikir saya tidak akan berbelit-belit lagi. 3 bulan lalu, Gunung Suci ke-6 hancur dalam semalam. Saya hanya ingin mendengar penjelasannya. Kenapa Anda sampai melakukan ini? Tanya Master Kepala. Sofan menjawab, aku hanya melakukan yang harus kulakukan. Gunung Suci ke-6 telah berani menyentuh keluargaku, maka aku tidak tinggal diam. Meng San telah mengutus ketiga murid dari Gunung Suci untuk menyiksa keluargaku, sedangkan dia sendiri membawa patriark dan wanitaku. Jadi, tentu saja aku tidak bisa tinggal diam, kata Sofan dengan dingin. Master Kepala dan juga para kepala dari Gunung Suci lain terlihat gentar ketika melihat rasa percaya diri Sofan. Mereka berpikir bahwa Sofan terlalu memiliki rasa percaya diri dan tidak takut dengan Gunung Suci. Jadi mereka pun mulai menyimpulkan sendiri bahwa asumsi mereka mungkin benar
kalau Zofan memiliki hubungan dengan Sui Jing. Pada akhirnya Master Kepala pun berkata, "Saya tidak menyangka kalau Meng San adalah orang yang begitu tidak bermoral. Sekarang saya mengerti kenapa keluarga Luo sampai bertindak sejauh ini. Andai kami tahu masalah ini sejak lama, pasti kami juga akan memutuskan hubungan dengan Gunung Suci ke-6. Sekarang saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Karena itu kami akan mohon untuk undur diri." Mendengar itu, Zofan sebenarnya merasa sangat lega. Rupanya para orang tua ini telah salah paham dan dia bisa memanfaatkannya untuk menyelamatkan diri kali ini. Dengan begitu juga dia tidak perlu lagi melakukan pertumpahan darah di sini. Tapi sayang sekali, cerita tidak boleh berjalan semulus itu. Nanti jatuhnya tidak seru. Tiba-tiba saja terdengar suara yang menggema di langit. "Kalian para pencuri tua, berani sekali kalian datang ke pintu gerbang keluarga Luo. Sepertinya kalian sudah bosan hidup." Sebuah suara itu terdengar berat dan menggema di langit. Lalu tiba-tiba saja sapuan ekor naga mengarah ke para orang tua itu. Segera para pemimpin dari Gunung Suci terkejut dan Master Kepala berteriak, "Semuanya bertahan!" Semua kepala dari Gunung Suci segera mengeluarkan tubuh suci mereka dan menahan sabetan ekor yang datang ke arah mereka. Dentuman keras terjadi dan lingkungan di sekitar dilanda kehancuran. "Sekarang kalian berenam bahkan kesulitan untuk menahan seranganku. Inilah perbedaan sesungguhnya kekuatan di antara kita," seru sosok naga yang baru saja datang. "Kaisar Naga, kenapa kau ada di sini? Apa kau lupa akan perjanjian kita di masa lalu? Jika kau berani datang ke wilayah manusia, maka itu akan menjadi hari di mana klan naga akan bertarung habis-habisan dengan Gunung Suci kami," teriak Master Kepala yang tampak marah. "Siapa yang peduli? Aku sudah sembuh dari lukaku, dan kali ini aku tidak akan jatuh ke dalam jebakan kalian para manusia bodoh. Kalian tidak akan punya kesempatan untuk menang melawan kami kali ini," kata sang Kaisar Naga sambil tertawa. Setelah itu, satu persatu pasukan dari klan naga mulai bermunculan. Kaisar Naga kini menoleh ke arah Zofan dan dia mengepalkan tangan. "Oh Steward Zhuo, senang bisa bertemu denganmu. Kudengar Anda telah merebut alam kudus baru-baru ini. Karena itu juga saya sangat bersemangat ketika mendengar ini, karena akhirnya kami bisa kembali hidup dengan bebas." "Ah Kaisar Naga, Anda terlalu memuji," kata Zofan sambil mengepalkan tangan dan tersenyum. Zofan, apa kau berkhianat dan memihak para reptil itu?" teriak Master Kepala. Zofan menatap para orang tua itu dengan tatapan merendahkan. "Berkhianat? Sejak awal Gunung Suci lah pengkhianat yang sebenarnya. Kalian hanya menjadikan kami sebagai ternak untuk menambang sumber daya. Kalian tidak benar-benar ingin kami berkembang. Kalian hanya memberikan sedikit sumber daya dan juga teknik kultivasi rendahan. Kalian yang selama ini telah berpaling dari kami. Jadi jangan salahkan kami jika sekarang kami memusuhi kalian." "Sialan, meski begitu, tidak seharusnya kau bekerja sama dengan para naga itu," bentak Master Kepala.
Berhentilah menggunakan istilah naga ataupun reptil untuk menyebut mereka. Karena di mataku tidak ada manusia ataupun naga, yang ada hanyalah teman dan musuh, kata Sofan. Jadi kau benar-benar ingin memberontak dan melawan kami bersama mereka? Teriak Master Kepala. Segala tindakan memiliki konsekuensi. Jika kalian tidak serakah dan mau memperlakukan kami secara layak, kami tidak akan pernah mengambil sikap seperti ini. Sekarang kekuatan kami telah memenuhi syarat untuk melawan kalian semua. Apa kalian mau mencobanya? Kata Sofan sambil tertawa. Omong kosong. Dengan sumber daya yang kalian miliki, kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyaingi kami, kata Master Kepala dengan sombong. Maka lebih baik untuk menunjukkannya daripada bicara. Sang Wan Feixiong, kemarilah. Kalahkan mereka satu persatu, kata Sofan dengan santai. Apa kau bercanda? Dia hanya ada di ranah puncak Sovereign. Apa kau pikir dia mungkin menghadapi para muridku? Kita tidak tahu sebelum mencobanya, jawab Sofan dengan santai. Mencoba apa? Jarak antara ranah Sovereign dan ranah orang suci terlalu jauh. Kalian tidak punya kesempatan sama sekali. Sofan mengabaikannya. Kemudian Sang Wan Feixiong maju ke tengah-tengah tempat itu dan menunggu di sana. Akhirnya seorang murid dari Gunung Suci pun ikut turun tangan. Serahkan ini pada saya, Master Kepala. Pemuda ini adalah orang yang memegang peringkat pertama di Gunung Suci. Setelah itu, pemuda dari Gunung Suci itu segera mengeluarkan tubuh suci miliknya. Lalu pertarungan pun dimulai. Meskipun Feixiong hanya menggunakan jiwa miliknya, tapi dia terlihat bisa mengimbanginya dengan baik. Malahan dalam sekejap, Sang Wan Feixiong dapat membunuh pemuda dari Gunung Suci itu dengan sangat mudah. Melihat apa yang terjadi di sini, Kaisar Naga tampak sangat bersemangat. Sepertinya apa yang kudengar tidaklah salah. Rupanya para ahli yang ada di bawah naungan Steward Duo sangatlah luar biasa. Saya merasa sangat kagum, kata Kaisar Naga. Kaisar Naga terlalu sopan. Kekuatan kami memang sedikit lebih bagus daripada orang biasa. Itu berkat pemahaman Dao Pedang yang memberikan pencerahan pada kami. Setelah itu, Sofan dan Kaisar Naga saling memuji. Di sisi lain, Master Kepala dari Gunung Suci tampak menggertakkan giginya. Dia melihat Sofan dengan penuh amarah. Lalu salah seorang kepala gunung berkata, Master, apakah anak ini sungguh memiliki hubungan dengan Tuan Sui Jing? Orang tua itu menjawab, sepertinya tidak. Tapi sekarang dia memiliki hubungan yang akrab dengan klan naga. Aku yakin mereka jugalah yang telah membantu anak ini memusnahkan Gunung Suci ke-6. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja perang. Kita tidak bisa mundur dan membiarkan reputasi kita hancur. Selain itu, alam kudus adalah pondasi kita. Jika kita menyerahkannya pada mereka, maka Gunung Suci akan runtuh. Sekarang bersiaplah, berikan semua yang kalian miliki, teriak Master Kepala, dan diikuti dengan teriakan dari masing-masing kepala Gunung Suci. Setelah itu para master dari Gunung Suci segera mengambil posisi. Mereka bersiap untuk berperang.
Meskipun pada awalnya mereka datang untuk berbincang, tapi sebenarnya mereka telah menyiapkan pasukan miliknya juga. Sehingga mereka kini juga sudah siap untuk berperang. Di sisi lain, Zovan dan klan naga juga sudah siap untuk berperang. Dan kemudian, tidak lama setelah itu perang pun pecah. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mundur dan akhirnya korban jiwa pun mulai berjatuhan. Ya, sekian dulu spoileran kali ini dan thank you. See you again di next video. Bye.